Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita selesai dari pembahasan tentang pujian-pujian Allah, pujian-pujian Rasulullah SAW terhadap para sahabat, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW, sifat-sifat yang mereka miliki. Kali ini kita akan memasuki bagaimana perjalanan kehidupan sosok umat Rasulullah SAW yang paling mulia, yang dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa anis sahabati ajma'in. Mari kita lihat perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, semoga kita bisa mencontohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita memasuki perjalanan kehidupan dari sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan beliau. Pujiannya tentu paling banyak di dalam Al-Quran, sehingga para ulama kita pun mengatakan beliau adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum kita melihat kemuliaan yang beliau miliki, kita lihat dulu dari awal sebelum Islam. Mulai dari nama, keluarga, lingkungan dekat beliau, dan bagaimana kondisi beliau sebelum Islam atau yang kita kenal dengan masa jahiliyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ini nama yang familiar di tengah kita. Tentu setiap umat Islam akan mengenal nama beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Tapi sebetulnya siapa nama beliau ini? Apakah beliau ini memang bernama Abu Bakar As-Siddiq? Ternyata sahabat sekalian, ternyata beliau ini bukan bernama asli Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama aslinya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau itu adalah Abdullah. Nama asli beliau adalah Abdullah. Jadi begitulah banyak terjadi di antara para sahabat itu yang dikenal dengan nama panggilan. Ya, dikenal dengan nama panggilannya. Nama aslinya akhirnya tenggelam. Ya. Begitu pula sahabat kita kali ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau itu Abdullah. Ayah beliau juga dikenal dengan panggilan Abu Quhafah panggilannya. Tapi ini panggilan sekali lagi. Jadi ayahnya, anaknya punya nama panggilan, si ayah juga dikenal dengan nama panggilan Abu Quhafah. Nama asli Abu Quhafah itu Utsman. Nama asli Abu Quhafah itu Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nama lengkapnya Abdullah bin Utsman. Kalau panjangnya, keturunannya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nah, dari sinilah Abu Bakar As-Siddiq dari keluarga At-Taimi. Jadi dari kakek beliau yang keberapa ini? Kakeknya 1, 2, 3, 4, 5. Kakek beliau yang kelima. Sehingga keluarga besar yang di bawah semua disebut dengan keluarga besar At-Taimi. Jadi nama asli beliau itu Abdullah bin Utsman.
ayahnya berarti Utsman. Kakeknya bernama Amir, kakek keduanya Amr, kakek ketiganya itu Ka'ab, kakek keempatnya itu Sa'ad, kakek kelimanya Taim. Ya. Taim ini ternyata saudara anak dari Murrah. Jadi anak dari Murrah. Nah, kita tahu Murrah ini juga kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bin Kilab bin Murrah. Berarti Murrah ini punya anak dua. Murrah ini punya anak dua. Punya anak yaitu Kilab dan punya anak Taim. Kilab melahirkan anak Abdul Manaf. Punya anak Hashim, punya anak Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau diurut antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketemu pada kakek mereka yang bernama Murrah. Ya, Murrah punya anak Taim. Dari Taim inilah lahir keturunan besar, keluarga besar dari sahabat kita kali ini, yaitu Abdullah ibnu Utsman yang dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa an abih. Lalu kenapa beliau ini dipanggil dengan nama Abu Bakar? Mereka orang Arab saat itu seperti yang dikutip oleh Ali At-Tantawi, beliau mengatakan orang Arab saat itu memanggil seseorang yang berasal dari kabilah besar. Sukunya besar, maksudnya sukunya besar, sukunya terhormat, sukunya mulia. Itu mereka menjulukinya dengan Bakr, sehingga disebut Abu Bakr, artinya seseorang yang berasal dari suku yang besar. Wallahu a'lam. Ini panggilan beliau pada akhirnya, tapi ingat nama aslinya adalah Abdullah. Ayah beliau dipanggil Abu Quhafah, nama aslinya Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, nama aslinya adalah Abdullah. Lalu ayah beliau, ya, ayah beliau ini itu tadi namanya Utsman. Kalau bicara Islamnya ayahnya, kita bicara ayahnya dulu. Ayah Abu Bakar As-Siddiq ini, yaitu Utsman ini, masuk Islam jauh, artinya jauh setelah dari Abu Bakar As-Siddiqnya. Utsman ini masuk Islam di waktu penaklukan kota Makkah. Kita tahu penaklukan kota Makkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Di saat itulah Abu Quhafah, panggilannya, namanya adalah Utsman, masuk Islam. Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke rumah ayahnya di saat penaklukan kota Makkah itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membawa ayahnya Abu Quhafah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Abu Bakar dengan membawa ayahnya, yaitu Abu Quhafah. Rasulullah SAW pun melihat Abu Bakar datang dengan membawa ayahnya. Lalu beliau mengatakan, "Ya Abu Bakar, hala taraktahu hatta na'tiyahu." Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumahnya saja? Biar saya yang datang mengunjungi ayahmu. Lihat, subhanallah. Inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Bakar, biarkan ayahmu di rumah saja. Biar saya yang menemui ayahmu. Lalu Abu Bakar menjawab, "Huwa aula an ya'tiyaka ya Rasulullah." Dia, ayahku inilah yang seharusnya mendatangi engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat itu Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar Siddiq, langsung masuk Islam. Subhanallah. Lihatlah sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Akhlak luar biasa. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati orang yang lanjut usia.
Padahal ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, waktu datang dengan membawa ayahnya itu, ayahnya belum masuk Islam. Karena ayahnya masuk Islam setelah itu, setelah datang, setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, baru ayahnya masuk Islam, Abu Quhafa. Tapi ketika datang dari redaksi ini, memberikan satu isyarat bahwa ayahnya belum masuk Islam. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW? Lihat kalimat Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, kenapa enggak engkau biarkan ayahmu di rumahnya saja? Biar aku yang datang. Subhanallah. Inilah perbuatan Rasulullah SAW dicontohkan. Dan sebelumnya beliau juga mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Jadi bukan umat saya seseorang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda dari dia. Inilah adab Islam. Inilah akhlak yang harus ada pada diri kita semuanya. Orang-orang yang lanjut usia, mereka layak untuk dihormati. Mereka layak untuk disayangi. Ini satu pelajaran yang berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Ini tadi sekilas tentang Abu Bakar As-Siddiq dan ayahnya. Kapan Abu Bakar Siddiq ini dilahirkan? Yang jelas para ulama sejarah bersepakat beliau itu dilahirkan setelah tahun yang dikenal dengan nama tahun gajah. Amul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kalian melihat azab yang Allah turunkan kepada pasukan yang menunggangi gajah, yaitu Abrahah dengan pasukannya? Setelah tahun fil ini, Abu Bakar dilahirkan. Kalau kita mendengar sirah Nabawiyah, kita tahu bahwa Rasulullah SAW dilahirkan di tahun fil. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dilahirkan setelah amul fil. Setelah tahun fil ini beliau dilahirkan. Kapan setelahnya? Para ahli sejarah tidak bisa memastikan dan tidak ada yang bisa memastikan. Karena pandangan mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan 3 tahun setelahnya, ada yang bilang 2 tahun 6 bulan, ada yang bilang 2 tahun dengan berapa bulan, wallahu alam. Alhasil antara 2 sampai 3 tahun setelah tahun gajah itu. Tapi ada pula yang mengatakan bahwa Abu Bakar ini lebih tua 2 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As-Siddiq lebih tua 2 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pandangan yang lebih dominan, wallahu alam, adalah mengatakan Abu Bakar ini lahir 2 tahun setelah kejadian penyerangan pasukan gajah itu, pasukan Abrahah. Ini dari sisi kelahirannya. Bagaimana dari sisi fisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kita lihat penjelasan mereka, para sahabat, para tabi'in, ya, yang disimpulkan oleh para ulama sejarah. Ya. Pertama, Abu Bakar itu kulitnya putih orangnya. Yusuf bil bayat, jadi beliau itu putih. Malah ada yang mengatakan bayadun tukhalituhu sufrah. Jadi putih, kulitnya putih sekali sepertinya, sampai mereka mengatakan putih kekuning-kuningan. Jadi putih banget gitu ya. Subhanallah, kita orang lihat orang putih agak kekuning-kuningan, ya berarti putih banget. Ya. Kemudian beliau itu nahafah fil badan. Jadi orangnya kurus, kecil. Jadi Abu Bakar itu kurus, badannya kurus. Ya. Rajulan nahifa, kata Qais ibnu Abi Hazim yang pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, saya melihat beliau itu orangnya kurus. Khafifallah, dagingnya ini dikit. Ini kurus, maksudnya beliau kurus. Putih, ya katakan putih,
Kemudian Abu Bakar itu orangnya karena beliau kurus dan beliau itu tinggi. Orangnya kurus, tinggi, putih, pada akhirnya katanya ajna. Jadi kalau jalan itu agak membongkok sedikit, agak nunduk, agak nunduk. Ya wajar ya. Kurus, tinggi, berarti kalau jalan agak nunduk. Ya. Kemudian kata Qais ibnu Hazim, la yastamsik izarahu yastarkhi an hiqwai. Jadi kalau pakai sarung, pakai celana itu lebih sering melorotnya karena beliau kurus dan tinggi itu tadi. Ya. Kemudian karena beliau kurus juga wajahnya kata Qais ibnu Abi Hazim nggak banyak daging, katanya nggak banyak daging. Kemudian kakinya memang kecil, dagingnya dikit, katanya Qais ibnu Abi Hazim. Kemudian tapi uniknya beliau mengatakan mamhus al-fakhidain, walaupun kecil kakinya, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memiliki kaki yang sangat kuat sekali, mafhusul fakhidain, yang diartikan di sini adalah syadid khalq fil fakhidain. Kakinya itu keras. Ya. Jadi kaki beliau keras ya. Ini ciri-ciri fisik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa anis sahabah. Kita beranjak sekarang pada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Pertama kita melihat istri-istri Abu Bakar As-Siddiq sambil kita menyebutkan anak-anaknya siapa saja dari istri-istri beliau ini. Disebutkan oleh para ahli sejarah Abu Bakar ini pernah menikah 4 kali. Ya, beliau pernah menikah 4 kali. Istri beliau yang pertama namanya Qutailah bintu Abdul Aziz. Qutailah bintu Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza. Ya. Banyak para ahli sejarah mengatakan Qutailah ini tidak masuk Islam. Jadi pertama awal Islam, Qutailah tidak mau masuk Islam. Karena dia tidak mau masuk Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq menceraikannya. Abu Bakar As-Siddiq menceraikannya. Dari Qutailah ini, Abu Bakar As-Siddiq memiliki 2 anak. Ya, dari Qutailah beliau memiliki 2 anak. Yang pertama, anak beliau yang pertama adalah siapa? Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma. Anak beliau yang bernama Asma. Ya. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman. Yang tua Abdurrahman. Abdurrahman dan Asma. Abdurrahman masuk Islamnya juga belakangan. Abdurrahman ini masuk Islamnya di saat perjanjian Hudaybiyah. Ya, di saat perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan Asma masuk Islam di awal-awal bersama dengan ayahnya. Ya. Asma menikah dengan sahabat mulia termasuk dari 10 sahabat yang dijamin surga. Yaitu Zubair ibnu Awwam. Jadi termasuk sahabat yang dijamin surga. Menikah dengan Asma. Asma juga dijuluki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Dzatu Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 ikat pinggang. Nanti kita akan cerita peran Asma bersama dengan ayahnya dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan kenapa Asma ini dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan julukan Dzatu Nitaqain? Ini anak Abu Bakar As-Siddiq dari pernikahan dengan Qutailah. Qutailah ini disebutkan menarik, ada kisah menarik di sini bahwa pernah Qutailah ini datang menemui Asma. Waktu ini ceritanya sudah di Madinah. Sudah hijrah, sudah tinggal di Madinah. Sedangkan Qutailah di Makkah. Lalu Qutailah ini datang dari Makkah ke Madinah ingin menemui putrinya Asma sambil membawa
aqid wasamin. Ya, sambil bawa makanan, samin, roti. Sambil bawa hadiah gitu ya. Ingin memberikan hadiah makanan kepada putrinya. Ya, umumnya orang tua yang menjenguk seorang anak itu datang dengan membawa hadiah makanan dari kampungnya, dari daerahnya. Setelah datang ke rumah Asma takut untuk menerima hadiah ini. Takut menerima hadiahnya. Kenapa? Karena ibunya Qutailah musyrikah. Musyrikah, dia syirik agamanya. Takut menerima hadiah itu. Akhirnya Asma lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaan menemui istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya, "Bolehkah melalui Aisyah, bolehkah saya menerima hadiah makanan yang diberikan oleh ibu saya, di mana ibu saya ini agamanya syirik musyrikah?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Litudkhilaha walitaqbal hadiyataha." Rasulullah mengatakan kepada Asma, "Kamu sambut orang tuamu, suruh orang tuamu masuk ke rumah, biar dia tinggal di dalam rumahmu, dan terima hadiah pemberiannya." Terima hadiah pemberiannya. Saat itu Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam konteks kejadian ini, yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 8. Subhanallah. Cerita sepertinya sederhana, tapi ternyata menjadi sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Ayat yang ke-8 dalam surat Mumtahanah. Allah berfirman, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Lihat kalimatnya. Lihat sahabat Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ceritanya dan lihat firman Allah ini. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Dan bersikap adil. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Lihat. Ini orang tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, tidak mengusir kita, tidak mengusir kita dari rumah kita, dari perkampungan kita. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Maka kita disuruh oleh Allah untuk apa? Untuk berbuat baik sama mereka. Inilah adab Islam. Satu lagi pelajaran dari kisah ini. Qutailah musyrikah. Asma ragu, kalau saya boleh nggak menerima hadiah dari dia. Ternyata Allah menurunkan, boleh Anda untuk menerima hadiah dia, boleh Anda menjamu dia ke dalam rumah Anda, memasukkan dia ke dalam rumah Anda berbuat baik kepada dia, bersilaturahim kepada dia. Lihat, padahal dia non-muslim. Ini sikap dengan non-muslim. Kita dengan sesama muslim terkadang gontok-gontokan. Terkadang saling mencela, saling mencaci, saling menghina, saling mencibir. Tentu ini bukan akhlak orang beriman. Allah sebut ini adalah akhlak orang munafik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa, orang kafir, munafik, itu selalu mentertawakan orang beriman. Selalu menghina orang beriman, selalu meledek orang-orang beriman. Adapun orang-orang yang punya iman, dia tidak begitu. Dia disuruh berbuat baik walaupun terhadap non-muslim. Disuruh silaturahim. Kalau mereka datang bawa hadiah, terima hadiahnya. Atau Anda ingin memberikan hadiah, atau Anda ingin menjamu mereka di rumah Anda, maka syariat pun membolehkan. Ini cerita istri Abu Bakar yang pertama. Yang kedua bernama, mana Aisyah? Belum muncul. Aisyah mana? Kita baru cerita tentang Abdurrahman dan masuknya Islamnya belakangan. Berarti ayahnya dulu Abdurrahman, belakangan setelah hijrah di perjanjian Hudaybiyah. Asma masuk Islam bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq.
Aisyah mana? Nah, kita lihat dulu istri Abu Bakar As-Siddiq yang kedua namanya Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Ummu Ruman tentu dinikah Abu Bakar setelah Islam. Karena kronologi tadi Qutailah tidak mau masuk Islam, kemudian dicerai sama Abu Bakar. Syirik. Ya. Kemudian berarti setelah Islam menikah dengan Ummu Ruman. Dari pernikahan dengan Ummu Ruman yang berasal dari suku Kinanah bin Khuzaimah, ya, Ummu Ruman ini seorang janda. Suaminya meninggal yang bernama Harith ibnu Sukhbarah. Meninggal lalu dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Ruman. Masuk Islam Ummu Ruman ini bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Lihat, ini juga udah pahala mengajak orang berbuat baik, dia masuk Islam. Kemudian punya anak 2 juga dari pernikahan dengan Ummu Ruman ini. Siapa dia? Oh maaf, saya terbalik tadi ya. Pernikahan dengan Qutailah punya anak namanya Abdullah dan Asma. Pernikahan dengan Ummu Ruman punya anak Abdurrahman dan Aisyah. Saya terbalik, mohon maaf. Jadi pernikahan dengan Qutailah punya anak Abdullah dan siapa namanya tadi? Asma. Barakallahu fiik. Pernikahan dengan Ummu Ruman punya anak Abdurrahman. Nah, di sini Aisyah. Jadi Aisyah dengan Asma ini kakak adik, cuman beda ibu ya. Beda ibu ya. Kemudian Asma juga menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq juga menikah dengan Asma ya. Menikah dengan Asma bintu Umais. Menikah dengan Asma bintu Umais. Istri beliau yang ketiga jatuhnya. Siapa Asma bintu Umais? Asma bintu Umais ini janda dari Ja'far bin Abi Thalib yang wafat pada waktu perang Mu'tah tahun 8. Dinikah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lihat ya, orang mulia dinikah oleh orang mulia. Pernikahan ini dengan Asma punya anak. Ya, punya anak namanya Muhammad. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menikah lagi dengan perempuan namanya Habibah bintu Kharijah. Berarti ini yang keempat. Pernikahan dengan Habibah bintu Kharijah punya anak 1 perempuan namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dinikah pula oleh salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Sahabat itu Thalhah bin Ubaidillah. Masya Allah. Dalam satu keluarga terkumpul orang-orang yang dijamin surga. Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya. Kemudian anaknya Asma dijamin surga. Kemudian Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menantunya Rasulullah. Punya menantu lagi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dengan menikah dengan Asma punya anak namanya Abdullah ibnu Zubair. Subhanallah. Jadi inilah keluarga mulia dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada para sahabat di hati kita semuanya. Kita tutup pengenalan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nama beliau dan keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa an abihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.